siang teman-teman, selamat datang di sesi siang hari ini. Saya sangat senang sekali karena sesi siang hari ini bakal sangat seru. Mayoritas dari kita pastinya pernah mendengar kisah perseteruan antara si kecil dan si besar. Si penantang dan si petahana, si pemain baru melawan pemain lama. Itulah gambaran dalam dunia bisnis. Banyak bisnis enggan masuk ke sebuah sektor karena di dalamnya sudah ada pemain besar atau petahana. Namun dua perusahaan ini bisa dikatakan tidak mengenal kata mengalah sebelum bertarung. Mereka yakin bahwa peluang tetap ada. Narasumber kita yang pertama merupakan veteran di industri finansial, memulai karir dari KPMG, Citibank, Allianz, menjadi CFO di BNP Paribas, dan sekarang merupakan CEO di Bank Neo Commerce. Mari kita sambut ke atas panggung, Chandra Gunawan. Narasumber kedua yang tidak kalah keren, peraih penghargaan Fortune Indonesia 40 Under 40. Beliau mengobati luka-luka perasaan orang yang ditinggal pasangan Gemini melalui minuman. Mari kita sambut ke atas panggung co-founder dan CEO dari Kopi Kenangan, Edward Tirtanata. Apa kabar Edward, apa kabar Pak Chandra? Baik, Pak William, it's great day bersama teman-teman juga semua sih. Saya panggil teman-teman aja ya, karena kita masih sepantaran kan ya semuanya di sini ruangan ini ya, gitu ya. Baik, thank you for inviting me. Yes. Sebelumnya selamat buat Pak Chandra dan BNC karena kolaborasi dengan film Sri Mulat sangat sukses. Sekarang sedang tayang di bioskop. Film Sri Mulat mulai tanggal 19, nationwide di seluruh Indonesia. Jadi film itu disponsori oleh Bank Neo Commerce. Nah aku panggil Pak Edward ya biar pas. Selamat atas rekor muri yang barusan didapatkan. 2 minggu lalu 26 stores opening in a week. In a week. Kita kasih tepuk tangan. Sekali buka toko 26 toko 1 minggu. Kita ke Edward dulu. Boleh diceritakan gak sih awal mula perjalanan karir dan bisnis seorang Edward? Karena sekarang kita taunya, oh Edward Kopi Kenangan sukses. Tapi pasti banyak jatuh bangun yang teman-teman gak pernah dengar. Dimulai dari mantan dong. Dari mantan? Iya, bercanda ya. Jadi mungkin kalau cerita sedikit ya tentang sejarah Kopi Kenangan dan saya sendiri. Jadi pada tahun 2015 itu saya kan bikin tea house ya. Namanya Lewis and Carroll gitu ya. Nah dari situ tuh saya melihat bahwa menciptakan sebuah perusahaan beverage yang menjual minuman dengan harga 40-50 ribu itu tuh sedikit sulit ya. Karena sebagai contoh saya minum kopi 3 kali sehari itu 40 ribu kali 3 120 ribu. Kalau dikali 30 hari sama dengan UMR Jakarta pada saat waktu itu gitu ya. Maka dari situ saya melihat bahwa ada opportunity gitu ya. Yang dimana saya sebagai coffee drinker, saya membutuhkan an affordable cup of coffee gitu di Kopi Kenangan. Dan pada saat itulah saya merasa bahwa oke, kita coba deh mulai bikin Kopi Kenangan dan menu utamanya Kopi Kenangan Mantan ya waktu itu. Dan dan di hari pertama itu kita sengaja menjadi challenger, kita sengaja untuk membuka toko tepat di sebelah ya number one-nya gitu ya. Ya brandnya bisa dibilang yang logonya Putri Duyung lah ya gitu. Jadi kita brand buka, kayaknya gak boleh sebut ya, cuman ya yang logonya Putri Duyung lah gitu. Jadi kita buka di sebelah si Putri Duyung, kemudian semua orang pada bilang gila, lu gila banget, masa lu buka di depan number one gitu ya, kenapa gak cari tempat yang gak ada challengernya. Tapi kita percaya bahwa apabila kita mempunyai mentalitas yang berani dan mungkin borderline sedikit gila, kita bisa menjadi David yang dimana bisa mengalahkan Goliath gitu ya. Lalu kita mencoba dan kita ternyata di hari pertama bisa menjual 700 cup. In the first day alone kita balik modal dalam 3 bulan. Lalu kita buka toko kedua, ketiga. Lalu waktu itu saya bilang ke tim kita waktu itu cuma ada 5 barista sih ya. Cuman kita bilang visi misi kita itu menjadi number one Indonesia. Mengalahkan si Putri Duyung tersebut gitu ya. Dan sama ya waktu itu juga kebanyakan orang yang ketawa gitu.
ini orang mabok atau kenapa nih, baru punya satu toko aja udah mau pengen jadi number one gitu ya. Tapi karena kita semua mempunyai visi, misi yang sama, satu company dari 5 karyawan sampai hari ini ada 5.000 karyawan, kita akhirnya bisa mempunyai toko 720 pada hari ini gitu ya, dan menjual 5 juta cup per bulan gitu. Karena kita mempunyai satu visi misi, saya all the way down sampai barista yang ada di Kopi Kenangan, all 4,000 of them gitu ya. Jadi kira-kira kurang lebih karena waktunya terbatas, cerita Kopi Kenangan kira-kira kayak gitulah gitu ya. Dari awal sampai akhir itu semua dimulai dengan visi yang bisa dibilang rada gila, tapi kita benar-benar berusaha untuk mencapai visi misi tersebut gitu. Wah keren banget ya, jadi dalam 5-6 tahun dari satu toko jadi 720 retail stores, dari 5 orang jadi 5.000 barista dan setiap bulan menjual 5 juta cup. Kurang lebih 5 juta cup sebulan, lalu ditambah kita masuk juga ke dunia FMCG yang dimana kita menjual sekitar 4 juta botol sebulan di Alfa dan Indomaret. Jadi mari total kita tuh 9,5 juta lah botol. 9,5. Mari kita kasih tepuk tangan. Saya gali satu pertanyaan lagi lebih dalam. Kopi Kenangan yang kita tahu adalah coffee shop gitu, tapi boleh diceritakan nggak sih, kalian datang dari retail F&B, masuk ke FMCG, tapi kita rasa kalian nggak cuma ngelakukan itu kan, ada brand-brand lain under Kopi Kenangan. Boleh diceritakan nggak sih, digambarkan kalian punya apa aja, seberapa besar? Oke, jadi waktu itu ini sebenarnya kita semua mulai semua ini di pandemi justru tahun 2020, karena sama kita mempunyai mentalitas to be bold, to go where no one has ever been before gitu ya. Nah makanya dari situlah kita membuka beberapa brand. Satu namanya Cigo, itu chicken on the go artinya, yang dimana kita dalam setengah tahun kita punya 77 outlet gitu ya. Itu jualannya seperti as the name implies, we are selling fried chicken. Kemudian kita ada Cerita Roti yang dimana kita saat ini sudah menjual sekitar 40.000 roti per hari. Kemudian kita ada Kenangan Manis yang dimana isinya adalah dessert brand. Lalu kita juga ada Kenangan Heritage yang dimana itu adalah our upscale version for coffee shop. Berbuka satu sih di Senayan City. Kemudian kita ada Kopi Kenangan Hanya Untukmu yang dimana kita dalam 2 bulan launching sudah menjadi the third largest coffee RTD player in the country gitu ya. Jadi itu adalah our web of businesses di mana di bawah naungan namanya Kenangan Brands. Kenangan Brands. Wah keren banget. Teman-teman mau survei dikit, ada yang pernah jadi konsumennya brand-brand tadi gak sih? Boleh saya lihat tangannya yang pernah konsumsi gitu. Wah hampir semua pernah ya, 70%, 80%. Nah targetnya Edward, by the end of the session, you have to convert the rest of the 20%. Gitu. Siap. Sekarang kita loncat dulu ke Pak Chandra. Pak Chandra, perjalanan karirnya sangat panjang. Sangat veteran di industri finansial. Boleh diceritakan nggak sih seperti apa dan jatuh bangunnya? Oke, kalau perjalanan karir ya, saya memang berawal dari, mungkin kalau beberapa orang melihat profil saya itu lebih banyak di finance gitu ya. Saya memulai karir saya sebagai auditor, consultant. Jadi pernah ikutan juga itu, mungkin kalau beberapa teman-teman di sini yang kebetulan sangkatan sama saya kenal yang namanya BPPN gitu ya, IBRA lah gitu, Indonesian Bank Restructuring Agency, sempat ikutan lah gitu jadi konsultan. Jadi sempat ngalamin pasang surutnya dunia perbankan pas jadi konsultan, jadi kita tahu apa yang terjadi lagi itu ya. Nah dari situ akhirnya masuk ke industri banking sendiri. So I started my career banking from Citibank, terus move gitu ya, berkelana ke bank-bank lain. Pernah nyobain Bank Australia, Commonwealth, pernah di QNB, dan paling lama di Royal Bank of Scotland. Sampai akhirnya jadi CFO-nya BNP Paribas. Nah, kalau ditanya kok bisa akhirnya join Bank Yuda Bakti, nama lamanya Bank Neocommerce buat teman-teman yang belum tahu gitu ya. Sekarang namanya Bank Neocommerce. Ceritanya gini, pada saat saya ketemu kebetulan namanya sama William Lee. William Lee is the co-founder of Aku Laku Group ya. Nah saya ketemu kurang lebih 2 tahun yang lalu, lebih tepatnya 2019 di kuartal 4.
he has a vision lah gitu, he has a dream. Karena pada saat itu William Lee itu baru akuisisi Bank Yuda Bakti. Nah interestingnya adalah Bank Yuda Bakti itu dulunya mainnya di pensiunan militer. Mungkin beberapa teman-teman ngikutin ya, pensiunan militer. So the questions at that time, pas saya ketemu, dia bilang, I would like to find someone to help me awalnya di finance kayak gitu, and becoming the director. Saya bilang okay, for aku laku. Dia bilang no, I just acquire a bank. Okay, what kind of bank? Oke, diceritain sekilas. Terus saya tanya, so what is your vision? Dia bilang itu, I would like to transform this bank to be a digital bank. 2019 lah gitu ya, kuartal 4. So kayaknya 2019 saya rasa kalau saya lempar survei lagi tuh kepikir nggak sih COVID akan datang? Nggak tahu kan. Digitalization juga kayaknya jauh banget lagi tuh. Nah akhirnya pas lagi itu saya bilang, okay, how long? Saya bilang time horizon wise 3 years. In 3 years dia bilang, okay, how big? Nah ini yang menarik. Dia bilang the biggest in the world. Wow, saya bilang the biggest in the world. 3 years? Waduh, saya lagi mikir kayaknya ini bukan tantangan, ini lebih dari Mission Impossible nih. Kayaknya saya sayangnya nggak seganteng Tom Cruise gitu kan ya. Jadi saya bilang, oh, terus akhirnya dia sadar, dia bilang, no, in Asia. Then let's talk business, saya bilang gitu. Akhirnya saya bergabung, memutuskan bergabung. Dan hadiahnya pada saat saya bergabung, which is lebih tepatnya persis di Maret 2020. Nah ini jatuh bangunnya. Pas lagi 2020 kan kita sama-sama tahu ya, Mrs. COVID come to Indonesia, Mrs. Corona. Nah jadi challenge-nya itu, nah saya mengutip tadi Pak Edward mention David lawan Goliath. Nah Goliath-nya ini nggak kelihatan, yang namanya virus. Nah pada saat itu ada 2 challenge yang gitu lumayan langsung datang at the same time when I joined di Maret itu 2020. First is the virus itself. Suddenly dunia landscape perbankan dan financial itu berubah. Tahun-tahun sebelumnya when people saying about digitalization, apalagi banking di digitalize kayaknya itu, we are talking about the year of 2030, 2040, 2050. Well suddenly di 2020 Maret akhirnya semua orang bilang kayaknya masih di digitalization deh, kayaknya masih digital ya, kayak gitu. Kedua dari OJK sendiri keluarin peraturan mengenai capital, di mana bank itu diwajibkan punya capital 1 triliun di tahun 2020 minimum core capital ya, modal inti 1 triliun, 2 triliun di tahun lalu 2021 dan tahun ini minimal 3 triliun, jadi langsung double hit. Nah disitulah jatuh bangunnya mulai gitu loh, mulai membaca market, mulai membangun. Gitu kurang lebih Pak William in nutshell. Jadi masih terbilang sangat baru ya 2019-2020, berarti baru jalan 2 tahun lebih sedikit. Yes. Boleh ceritakan nggak ke teman-teman BNC sekarang ini sebesar apa sih nasabah, kredit yang disalurkan, dana pihak ketiga, app user dan lain-lain? Oke. Jadi kalau misalnya kilas balik, terus sekarang fast forward kalau ditanya sekarang how is BNC? Kami nggak berani bilang kami sudah besar. So as we speak today, we are blessed, kita diberkahi dengan 17,4 juta users. In just 1 year kami meluncurkan aplikasi. Kami meluncurkan aplikasi kami yang bernama Neobank. Jadi buat teman-teman yang belum install, monggo ya nanti offline ya. Jadi aplikasi kami bernama Neobank. Nah Neobank ini sekarang sudah diunduh lebih dari 20 juta users gitu ya. 20 juta users. Dan dari user 20 juta pengunduh itu yang sudah menjadi customer kami sudah terhitung lebih dari 17,4 juta users. Nah kalau bicara mengenai lending, kita bicara lending. Nah interestingly, kita baru meluncurkan digital lending. Bekerja sama dengan Aku Laku dari November tahun lalu. So we are speaking about 6 months down the road. Kita sudah berhasil mendisburse kurang lebih 2,2 triliun rupiah. 2,2 triliun rupiah. Outstandingnya per hari ini sudah di 1,2 triliun. Itu hanya dari digital lending saja yang bekerja sama dengan Aku Laku sebagai ekosistem kami. Nah kalau ditanya dana pihak ketiganya berapa Pak sekarang? Nah itu udah kita bicara aset dulu deh. Aset kita itu melenting dari sebelumnya di kisaran
awal sekali, kalau saya bicara awal itu mungkin saya bicara 2020 ya, pas lagi saya bergabung itu 4 triliun, sekarang kita sudah bicara di kisaran 14,5 triliun Pak. Gitu loh. Dan pihak ketiganya itu di kisaran lebih dari 10 triliun gitu loh. Nah, ya bersyukur juga beberapa kali kami dianugerahkan beberapa penghargaan dan itu juga menjadi satu buat kami juga mau lebih lagi berkontribusi gitu loh dalam hal kami berdiri, kami bertransformasi salah satunya karena visi kami adalah menjangkau area dan juga customers yang istilah kerennya gitu unbanked and underserved gitu loh. Keren, kita kasih tepuk tangan buat jawabannya. Ngomongin perubahan landscape, tadi kalau di banks ada perubahan kan, OJK require 1T naik jadi 2T, sekarang naik jadi 3T. Kalau loncat ke Edward dulu, ada perubahan gak sih sejak 2017 di industri F&B retail? Mungkin perubahan paling besar ya just pandemi COVID-19 ya. Itu benar-benar merubah retail everywhere, not just coffee, fried chicken, clothing, accessory and everything lah ya. Dan perubahan itu justru menurut kita membawa berkah gitu ya buat kita. Karena keep in mind pada saat pandemi tersebut kita itu malahan grow a lot bigger gitu ya. Sebelum pandemi kita hanya ada 220 toko, sekarang kita ada 720 toko dan kita satu minggu bisa buka 26 toko gitu ya. Lalu kemudian brand kita dari 1 udah ada 6 sekarang. Nah jadi menurut kita adversity itu bukan sesuatu yang harusnya menjatuhkan sebuah brand, tapi itu adalah sebuah opportunity gitu. Karena pada saat adversity tersebut hampir semua brand udah pasti dia go to a defense mode gitu ya. Yang dimana mereka kemudian besar tidak akan berkembang dan bahkan menutup toko. Yang dimana kita artinya buat kita sebagai retail kita bisa land grabbing. Dulu mungkin kalau misalnya saya ke mall cari lobby sama LG nggak mungkin dapat gitu ya. Tapi sekarang loh lobbynya ada tempat semua gitu. Nah itu kan opportunity gitu ya. Ya banyak banget orang miss gitu karena kebanyakan orang akhirnya hanya merumahkan pegawai dan juga menutup toko. Kalau kita enggak, kita justru membuka dan membuka terus karena kita percaya bahwa toko yang kita buka ini menjadi investasi untuk masa depan. Justru opportunity dan makin ekspansi ya? Ya. Boleh diceritakan nggak rasionalnya kenapa ekspansi lini bisnisnya ke jualan roti, jualan FMCG, kenapa nggak jualan soto atau jualan rawon? Oke, jadi mungkin kalau dari in terms of kategori, kita ingin membangun sesuatu yang scalable gitu ya. Apakah misalnya contoh lah ya, kita jual kopi hanya 19.000, mungkin boba 24.000, tapi kita bisa buka sampai 720 outlet gitu ya. Apabila kita misalnya bikin steakhouse gitu ya, itu sangat sulit untuk di scale gitu ya. Punya 2 aja kayaknya susah. Seperti saya dulu misalnya punya tea house, punya 7 aja kayaknya susah banget untuk buka yang ke-8 gitu ya. Jadi kita harus membangun bisnis yang dimana satu bisa membuka ribuan outlet dan kedua mudah untuk mencari orang untuk running ribuan outlet tersebut gitu. Yang dimana apabila kita melihat misalnya untuk tea house kita dulu ya, kita makanannya jual macam-macam, ada pasta, ada linguine, ada steak dan sebagainya, butuh chef gitu. Sementara kalau Cigo misalnya sebagai contoh, itu nggak perlu chef. Malahan orang kita training 3 hari udah bisa membuat sebuah porsi Cigo gitu ya. Karena kita membuat SOP semuanya yang dimana orang tidak perlu punya skill bisa menjadi punya skill gitu ya. Begitu juga dengan kopi, itu juga sama. Kita mencoba untuk membuat sebuah SOP yang dimana even orang baru lulus sekolah aja bisa jadi barista gitu ya. Makanya kita bikin kenangan akademi yang dimana kenangan akademi di dalam satu ruko aja itu mencetak 200 barista setiap bulannya. Karena kita membuat sebuah learning and development yang robust, learning and development yang dimana bisa mencetak orang yang punya skill hanya dalam hitungan 1 bulan atau bahkan hitungan minggu gitu. Keren, jadi mereka di training dan upskilling ya di sana. Ya dan bahkan kita mendapatkan penghargaan juga dari Depnaker karena kita membawa kontribusi gitu ya kepada SDM Indonesia, bukan hanya dalam memberikan pekerjaan tapi upskilling juga gitu ya. Karena kan itu kan sesuatu yang memang dicari gitulah oleh pemerintah ya. Yang dimana kita ingin memberikan skill. Sebagai contoh misalnya bukan hanya skill membuat kopi atau
membuat fried chicken saja. Tapi misalnya QA/QC gitu ya. Pengetahuan QA/QC atau food safety, food hygiene itu sangat rendah. Hampir tidak ada gitu ya bahkan. Makanya kita di dalam sekolah tersebut, kita mensekolahkan semua orang supaya mereka bisa mempunyai pengetahuan food hygiene yang baik dan benar. Mungkin kandidat barista tersebut 2 tahun lagi pindah dari Kenangan. Tapi skill itu akan bisa mereka bawa terus selama mereka masih berada dalam hospitality industry. Keren, kita kasih tepuk tangan buat jawabannya. Pak Chandra, ada istilah mereka yang masuk duluan akan menjadi pemenang, pemain baru akan sulit bersaing gitu. Apakah Anda setuju dengan istilah ini? 2 tahun lalu, apa ketakutan terbesar Anda sebagai seorang CEO dan apakah ketakutan itu terbukti? Oke, buat saya pribadi saya melihatnya gini. Ini berdasarkan pengalaman selama 2 tahun dan ya riding on the wave lebih tepatnya gitu ya. Jadi sebetulnya gini, apakah yang pertama duluan datang itu akan memenangkan win the games? Well, kalau berdasarkan pengalaman kami, mungkin saya kurang setuju. Jadi sebetulnya gini, yang lebih tepat adalah mereka yang bisa memanfaatkan momentum. Despite of terlepas dari kapan masuknya gitu loh. Jadi sebetulnya when we are talking about business, when we are talking about apalagi kalau bicara game changer gitu ya, kita mengubah permainan yang istilahnya ini orang lagi ngumpul, lagi main, terus kita tiba-tiba datang kita bilang, let's change the game, gitu loh. Wow, that's first mesti datang dengan konsep yang berbeda, mesti datang sesuatu yang misalnya membuat mereka, okay, I listen to you, I'm listening, gitu loh. Kalau misalkan kita cuma kasih konsep yang cuma sama saja, well mereka akan bilang it's lame istilahnya gitu. Ya kok cuma gitu aja gitu kan. Nah jadi kalau misalnya ditanya, saya lebih melihatnya adalah gini, terlepas dari kapan masuknya, mau di awal, di tengah atau di akhir. The one that is making the change, the one that is making the games is becoming more fun. Itu yang lebih lebih menarik, lebih saya bisa bilang punya chance besar untuk memenangkan pertandingan atau bahkan bisa dibilang membuat pertandingan baru di mana yang dia sendiri jadi senternya. At least bisa menjadi trendsetter. Nah, trendsetter kan akan lebih mudah dibanding misalkan yang kita just follow istilahnya gitu lah. Well, in this case bisa saja kita mengikuti pola permainan yang sudah ada, tapi kita mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih menarik, lebih istilahnya lebih banyak relevan dengan kehidupan yang lebih sekarang, kekinian gitu. Kalau ditanya ketakutan saya 2 tahun lalu apa ya? Well, I have to admit as a new CEO who just step up and run, especially nggak cuma istilahnya gini, probably it's easier, akan lebih mudah buat saya istilahnya Pak Chandra tolong pimpin bank ini sudah berjalan dan you just sit nice, please lead this bank, okay? And run the business, BAU, mungkin akan lebih menarik gitu ya, akan lebih mudah seperti itu. Masalahnya saya diserahkan untuk please transform the bank, gitu loh, that's the first. Oke, itu aja udah satu tantangan. Yang kedua, yang nggak kalah menarik seperti tadi saya sampaikan, Mrs. Corona, COVID datang, tidak diundang gitu, datang. Pas di hari pertama saya datang ke bank tersebut, Maret gitu ya, Maret 2020 ya. Terus at the same time keluar pula peraturan dari OJK yang tadi saya bilang mengenai capital. So it's like double blow buat saya itu. Jujur pada saat itu saya mikir, can I? Wow, it's too huge istilahnya. Goliathnya tuh gede banget istilahnya gitu. Dan Goliathnya nggak cuma 1, 2 gitu Goliathnya. Jadi sempat ada terbersit ketakutan sih pada saat itu. Ada rasa, can I do this? Can I transform this bank gitu loh. That's pretty much kurang lebih kayak gitu. Jadi pas banget ya, baru day one langsung ada double blow yang tadi ya. Iya. Itu seru banget. Nah aku mau survei sedikit ke penonton. Apakah di teman-teman ada yang menggunakan neobank? Saya pengen lihat tangannya. Ini kuis berhadiah nih habis ini. Yang pengguna neobank boleh lihat? Oke, ada sekitar 20% penggunanya. Nah nanti 80% harus di-convert nih. Yes. Karena saya orangnya optimis, saya melihatnya opportunity. Opportunity. Yes. Gitu. Boleh diceritakan nggak teman-teman ke teman-teman yang 80% tadi gitu, apa yang membedakan neobank? Why do we have to bank with you? Oke.
Oke, that's $1 million questions gitu. Kenapa sih mesti banking sama neobank? Ini sekaligus promo ya. Jadi sebetulnya gini, yang kami lakukan, mungkin saya nggak akan ngomong masalah, saya nggak akan jualan gaya kecap nomor 1 gitu ya. Jadi saya akan bilang apa? What we are trying to offer to fulfill teman-teman punya needs gitu ya. Nah jadi gini, kami itu sebetulnya bank yang mungkin saya bilang gini ya, lebih tepatnya kami lebih suka menyebut diri kami specializing in technology ya, in banking industry. Jadi kami memang mengubah gaya berbanking dengan menggunakan teknologi. Nah tagline kami adalah namanya banking above and beyond. Kenapa kami memakai tagline yang cukup berani gitu loh, banking, above and beyond. Karena yang kami lakukan adalah we are still bank, but we are offering you banking dengan cara yang berbeda. Apanya yang beda? Oke, aplikasi kami yang bernama Neobank yang baru meluncur Maret tahun lalu, itu ada beberapa points yang kami tawarkan. Pertama misalkan gini, teman-teman pasti kan buka aplikasi banking teman-teman, mobile banking, apps gitu, pasti cuman pas pada saat ada dana masuk, betul ya? Pas gajian gitu kan, atau pas ada transfer masuk dikasih tahu sama temen, gue udah transfer ya bro, gue udah transfer ya sis, ngecek gitu kan. Atau mau transfer, atau mau melakukan transaksi, biasanya gitu kan. Tapi di luar itu biasanya nggak buka, betul ya? Nah kami menyematkan di aplikasi kami, Neobank ya, itu gamified features. Jadi teman-teman tuh nggak cuma buka aplikasi kami, cuman urusan financial, enggak. Ada fun-nya juga di situ. Bisa main game. Gamenya apa? Ngumpulin koin. Koinnya buat apa Pak? Koinnya itu bisa ditukarkan dengan beberapa tambahan, misalkan ada cash rebate pada saat mau deposit, terus udah gitu tambahan suku bunga, things like that gitu ya. Jadi kita kembalikan ke produk kami dan keuntungannya ke teman-teman semua gitu ya. That's gamified. Kedua, di aplikasi kami itu juga bisa chat. Nah biasanya gini, ini yang menarik yang biasanya saya suka bahas gitu. Kebiasaan kita sebelumnya nih, sebelum ada Neobank adalah pada saat selesai transfer bank apapun pasti akan screenshot, betul ya? Screenshot kirim WA. Ya, screenshot kirim WA atau cari-cari button share. Nah di aplikasi kami sesama Neobank account itu tidak perlu melakukan itu. Karena pada saat transfer, the time dananya berpindah akan muncul pop-up message di inbox teman-teman. Karena kita punya facility yang namanya chat. Ya, jadi bisa chat nih, sesama Neobank users bisa chat. Dan bahkan pada saat transfer, pada saat detik dana bertransfer akan muncul pop-up di recipient. Jadi nggak perlu kasih tahu lagi. Bahkan kalau misalkan mau tinggal bilang aja, udah ya sudah saya transfer ya bro, sis gitu loh. Di chat room internal kita di Neobank. Jadi aplikasi kita ini bisa chat gitu ya. Nah itu dua hal yang sedikit banyak saya bisa bilang sepertinya belum mungkin perlu saya perkenalkan gitu ya. Selebihnya kalau ditanya apalagi. Nah kami juga mempromosikan kalau bisa dibilang user kami bisa mempromosikan mereka punya bisnis ke user. Jadi kami connecting B2C gitu. Jadi kalau tadi bicara chat room ya, kita bicara C2C ya, customer to customer. Nah, ini kita juga masuk ke B2C. Jadi customer yang punya bisnis bisa promo juga lewat apa? Lewat chat dan kita juga facilitate gitu loh. We are not facilitating the transaction ya. Jadi saya harus hati-hati nih, enggak. Ya. Tapi kami memfasilitasi supaya para user kami yang mempunyai bisnis bisa connected. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah interaction yang kami bangun di aplikasi kami. Yeah. So that's what makes our Neobank diunduh lebih dari 20 juta dan sudah menjaring 17,4 juta user. So it's interaction. Jadi feature untuk konsumen sangat banyak seperti tadi exactly. Ya. Kita kasih tepuk tangan. Satu pertanyaan lagi sebelum loncat ke Edward. Bunga dari deposito Neobank 8% setahun. Tertinggi di Indonesia. Kok berani ngasih 8% setahun? Oke, nah itu juga sebetulnya salah satu daya tarik. Terima kasih Pak William udah ngingetin. Jadi kami bisa dibilang sekarang ini bank digital yang menawarkan deposito berjangka 12 bulan ya. Jangka waktunya itu 8% per annum ya. Nah pertanyaannya kok berani sih ngasih kita ngasih ke customer itu 8%. Nah itu banyak pertanyaan and it's very common questions gitu loh. Nah gini.
Seperti saya sampaikan tadi, BNC itu melalui Neobank itu mau memberikan yang terbaik ke customers gitu ya. That's how we change the game. Simpelnya gini, kalau saya datang ke teman-teman, misalkan saya ambil sampel aja, kayaknya di sini ada sekitar 3.000 ya yang datang. Jadi misalnya saya ambil 10% aja 300, saya tanya misalkan, mau nggak yang unduh aplikasi saya Neobank? Pasti pertanyaannya gini, kelebihannya apa? Nggak, bacain. Terus bisa nabung loh, bisa deposito loh, berapa bunganya? Pasti pertanyaannya gitu dong ya. Berapa bunganya? Bunganya 3% atau 4%. Kira-kira teman-teman tertarik gak? Ya kan? Nah, jadi to change the game, we have to offer something that is different. Gitu loh. Nah makanya pada saat kami hadir 8% mengebrak, langsung market istilahnya dunia Kang Au langsung geger. Istilahnya gitu ya, pada saat itu dunia Kang Au geger gitu loh. Sempat kita dibilang, Bang apa tuh nawarin 8% istilahnya dibilang. Tapi nyatanya dengan kami meluncurkan itu beberapa bulan kemudian beberapa teman-teman yang sama-sama di bidang yang sama mulai terinspirasi gitu loh. Nah jadi 8% ini sebetulnya poinnya adalah gini. Yes, we offer you the best. What we can offer, what we can give, we give gitu loh. Kenapa kita bisa menawarkan 8%? Nah ini menariknya gini, karena pertama adalah kita bertransformasi menjadi bank digital. Jadi kita mengurangi physical presence kami, cabang. Karena cabang itu udah cukup common ya, mungkin teman-teman juga tahu terutama yang pernah di banking, it's quite costly gitu ya, biaya operasionalnya apa segala macam. Di mana selama 2 tahun pandemi, cabang-cabang kan banyak tidak berfungsi, bahkan banyak bank-bank besar mengurangi jumlah cabang mereka. Nah dalam case kami mentransform dengan mengubah physical presence yaitu cabang, kami transform menjadi digital. Cost-nya otomatis turun. Nah kami punya 2 pilihan nih. Apakah kami kantongin dan menjadi bank digital yang profitable di saat itu terjadi, atau pilihan kedua, kami kembalikan ke customer. Kami memilih yang kedua. Kurang lebih gitu Pak. Oh, tadi waktu Pak Chandra bilang, iya deposito 8%, semua penonton langsung buka handphone. Kelihatannya langsung download. Nah kita loncat ke Edward. Kalau Bank Newcomers kan TBK, Kopi Kenangan belum TBK. Pertanyaannya, kapan jadi TBK? Jadi untuk menjadi sebuah perusahaan TBK adalah mimpi kita gitu ya. Kan sama dari tadi kan kita ngomong bahwa sebuah perusahaan itu harus punya visi misi, punya sebuah mimpi gitu. Untuk menjadi TBK sih sebenarnya masih digodok ya planningnya. Karena kita percaya bahwa it's not the end game, it's just the means towards the end gitu ya. Nah maka dari situlah kita melihat berbagai faktor dari kondisi ekonomi, dari kondisi perusahaan dan sebagainya. Tapi seharusnya sih dalam 2-3 tahun ke depan harusnya Kopi Kenangan sudah melantai di bursa ya. Semoga. Kita doakan ya dalam 2 tahun. Thank you, amin. Edward datang dari keluarga pebisnis. Ada gak sih nilai dan prinsip yang diajarkan keluarga yang diterapkan di dalam Kopi Kenangan? Jadi satu hal yang saya terapkan banget yang mungkin saya dapat dari keluarga itu adalah serving with heart gitu. Jadi kenapa? Karena banyak orang tuh lupa retail itu for people, from people gitu. Ujung-ujungnya customer comes first gitu ya. Itu kan sebuah mantra yang banyak dikatakan dalam retail gitu. Atau any B2C business, customer must comes first gitu ya. Tapi banyak orang lupa bahwa yang memberikan service itu adalah our own people. Maka dari situlah kita di Kopi Kenangan mempunyai motto serving with heart. Karena kenapa? Dan serving itu bukan cuma ke customer, tapi juga ke our own employee. Maka dari situlah pada saat pandemi banyak banget brand retail yang merumahkan pegawai dan tidak membayar gaji maupun THR gitu ya. Tapi Kopi Kenangan adalah salah satu brand F&B pertama yang bilang kita tidak akan merumahkan pegawai, kita akan membayar THR, bahkan kalau perlu semua C-level hanya dibayar Rp1. Itu adalah komitmen yang kita bikin pada saat pandemi karena kita percaya bahwa untuk sukses dalam any business, especially retail business, kita harus mempunyai empati gitu. Yang dimana kita harus mengerti bahwa
banyak orang keluarga itu bergantung pada kita, bergantung pada saya. Maka dari situ kita harus memastikan bahwa kita bisa mengembangkan tanggung jawab tersebut dan memastikan bahwa pegawai kita mempunyai continuity dan juga mempunyai safety gitu ya dalam menjalankan tugas mereka. Dan alhasil pasti the rest will follow gitu menurut kita. Jadi serving with heart dan for people from people ya. Yes. Oke. Tadi ngomongin keberhasilan, sekarang kita coba ngomongin kegagalan. Kegagalan terbesar apa sih yang Edward pernah lalui selama ini? Jadi mungkin kalau kegagalan, kalau di dalam Kopi Kenangan sih sebenarnya mungkin adalah pada saat pandemi ya. Karena gimana pun juga meskipun saat sekarang sih kayaknya kita udah melewati ya masa pandemi tersebut, semoga ya. Tapi pada saat pandemi tersebut kita tuh benar-benar suffer banget gitu ya. Kita Kopi Kenangan nggak pernah rugi selama kita mungkin waktu baru 2 tahun ya, 3 tahun kita nggak pernah rugi. Nggak pernah rugi 1 bulan pun gitu ya. Tapi setelah pandemi, wah kita ruginya lumayan dalam bos. Jadi tapi mau gimana? Karena toko kita di mall ataupun di office nggak ada orang ke mall atau office. Udah pasti ya kita jadi rugi gitu ya. Tentunya itu menjadi sebuah masa yang sangat sulit kepada saya dan juga co-founder saya. Tetapi ya kita mencoba untuk persevere gitu ya. Bahwa there will be light at the end of the tunnel. Bahwa kita harus tetap kembali ke filosofi tadi yaitu to serve with heart. Dan memastikan bahwa kita together as a family all the way down from myself to the barista itu semuanya bisa survive through the worst existential crisis in the hospitality industry gitu ya. Jadi mungkin itu menjadi salah satu kesulitan terbesar kita yang dimana semoga sudah dilewati lah ya, semoga. Keren banget. Habis ini saya mau buka sesi pertanyaan, jadi bagi teman-teman yang mau nanya boleh langsung berdiri di belakang mic ya. Seperti itu. Nah sebelum masuk ke sesi Q&A pengen nanya ke Pak Chandra. Marketing Neobank kan selalu inovatif dan kreatif gitu. Barusan meluncurkan hashtag buat semua gitu. Sebenarnya siapa sih core target customer yang ingin dituju oleh Neobank? Oke, jadi sebetulnya ini bicara Tiger buat semua itu sebetulnya terlahir dari kerinduan kami untuk menjangkau kalangan yang disebut underserved and underbanked gitu ya, unbanked lebih tepatnya. Nah faktanya di Indonesia itu cukup menarik. Jadi kurang lebih sekitar 40-50% penduduk kita yang lebih dari 275 juta ini masih terkategori unbanked and underserved gitu loh. Underserved di sini maksudnya cuma urusan sama banking, cuma punya savings, that's it. Nggak ada urusan lain lagi istilahnya gitu. Jadi istilahnya underserved. Unbanked lebih parah lagi, bahkan tidak berbanking gitu ya. Nah itu ternyata setelah kami pelajarin bukan salah customernya. Tapi memang kalau bisa dibilang mekanisme perbankan selama ini yang ada itu memang sedikit banyak tanpa sadar mengeksklud mereka. Gitu loh, contoh paling gampang. Di aplikasi kami di Neobank kami menawarkan deposito yang hanya dengan Rp200.000 saja. 200.000 bisa deposito? 200.000 bisa deposito. Kalau bank lain gitu berapa ya deposito? Nah itu dia. Kalau selama ini kan banyak bank-bank lain, bahkan kalau misalkan kita ke teller atau ke customer service sebuah bank, kita bilang, Mbak saya mau buka deposito, berapa mas? 200.000 US dollar, enggak rupiah, pasti langsung diminta keluar, dikasih tunjuk jalan keluar. Salah lantai. Salah gitu ya. Nah itulah kenapa kami... dan beberapa bank memang menaruh minimum deposit cukup tinggi angkanya. Nah di situ kami masuk menawarkan, mencoba menjangkau buat semua apa? Buat semua kalangan, buat semua kebutuhan, buat semua bisnis gitu ya. Jadi whoever you are, wherever you are ya, siapapun teman-teman, dimanapun teman-teman, kami berusaha menjangkau, kami berusaha menawarkan apa yang bisa kami bantu. We are reaching out istilahnya gitu. Jadi kami nggak bilang bahwa we are the bank yang istilahnya sekarang sudah usernya banyak apa segala macam. Kami lebih suka menjangkau buat semua, buat teman-teman semua, buat kebutuhan, buat bisnis, buat semua kalangan. Kenapa? Karena kami kerinduan kami adalah dengan kami bertransformasi, angka unbanked dan underserved ini di Indonesia turun.
Nah itulah kenapa tadi Pak William sempat menarik di depan, dia bilang sempat menyebutkan hari ini ada launching film Sri Mulat ya Pak? Benar. Sri Mulat, Hill yang Mustahil, babak 1. Habis ini nonton ya gitu ya. Nah sedikit promosi. Nah jadi karena disponsorin BNC. Kenapa kami mensponsori? Karena itu, karena kami mau menjangkau satu Indonesia. Karena BNC lahir buat semua penduduk Indonesia gitu loh. Jadi kami menjangkau, kami melihat ternyata 70-80% demografis kami itu masih berkutat di daerah Jawa dan sekitarnya gitu ya. Nah sementara kami mau menjangkau ke daerah-daerah lain. Caranya gimana? Oke, lewat film Sri Mulat. Brand Sri Mulat sudah menjadi ikon di Indonesia. Nah kami menyadari kalau mau menjadi ikon digital bank di Indonesia. Oke, bagaimana kalau kita kolaborasi dengan ikon lawak atau di Indonesia? Makanya kami berkolaborasi dengan Pak William melalui film itu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak William. Jadi kalau misalkan ditanya seperti apa gitu loh ininya. Ya kurang lebih itu kerinduan kami. Hashtag kami seperti itu karena kami mau lahir dan menjangkau semuanya. Inklusif ya jadinya. Inclusivity, yes. Keren. Jadi tim IDN Pictures nanti Pak Chandra tolong dijadikan brand ambassador ya karena suka mempromosikan film kita. Kita buka floornya untuk pertanyaan. Bagi ada yang mau bertanya boleh berdiri. Boleh berdiri langsung ke mic ke belakang. Tolong sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Mohon dibantu mic-nya belum nyala. Tadi ada orang kedua yang mau nanya, boleh langsung berdiri di belakangnya. Langsung antri di belakang ya, jadi biar kita lebih cepat. Kita coba ambil 3 pertanyaan dulu. Silahkan nama dan pertanyaannya. Oke, tes ya. Oke. Selamat siang Pak William, Pak Chandra, dan Pak Edward. Kenalkan dengan Feby. Hari ini saya ada 2 pertanyaan untuk Pak William Tirtanata. Pak Edward, sorry maaf. Pak Edward Tirtanata. Dikombo nih. Pak William Tirtanata, oke silakan. Jadi ketukar. Ya, jadi pertanyaan pertama, seperti diketahui memang beberapa tahun yang lalu amat sangat booming ya coffee shop di Indonesia ini. Dan mayoritas itu memang mencoba menarget market yang affordable coffee. Salah satunya tentu kopi kenangan. Namun dari semua coffee shop yang ada, bahkan yang awal muncul ya, kopi kenangan itu satu-satunya nih yang menjadi F&B unicorn di Southeast Asia. Gitu. Nah ini apa sih kunci suksesnya yang bisa membedakan kopi kenangan dengan coffee shop lainnya? Yang bahkan yang awalnya lebih pertama muncul. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kopi kenangan sendiri amat sangat agresif ya dalam expansion plan-nya, baik dalam Indonesia maupun abroad. Dan tadi juga Pak Edward bicara mengenai scaling up. Nah scaling up ini gampang-gampang susah ya, lebih banyak susahnya. Banyak yang takut melakukan dan banyak yang berani yang akhirnya malah gagal. Nah bagaimana sih kopi kenangan bisa scaling up successfully at the right time, at the right pace? Mungkin bisa dibagi tips dan kiatnya ke kita semua. Terima kasih. Thank you pertanyaannya Feby, silahkan. Oke, thank you untuk Bu Feby. Jadi pertama adalah bagaimana caranya sih kita membedakan kopi kenangan dengan coffee shop lainnya yang mungkin ada ya ratusan kali ya. Mungkin dulu hanya ada kopi kenangan, sekarang ada mungkin ada janji kenangan, ada mungkin ada ambil hati, lain hati, ada banyak banget lah ya intinya. How to break the clutter gitu ya. First and foremost yang paling penting buat kita adalah to be different gitu ya. And different ini in a good way dalam artian kembali ke filosofi kita yang tadi from people to people gitu ya. Jadi every little things matters gitu ya. Makanya kenapa ada begitu banyak coffee shop di Jakarta maupun di luar Jakarta.
Tetapi yang menjual affordable coffee menggunakan mesin kopi yang sesuai standar SCA atau Specialty Coffee Association itu hanya kopi kenangan aja. Kita semua espresso kita menggunakan La Marzocco atau Victoria Arduino. Lalu kemudian dari susu pun kita menggunakan pasteurized milk gitu ya. Kita tidak menggunakan susu UHT atau susu bubuk gitu yang powder. Karena kita percaya bahwa to bring a good cup of latte or kopi susu you need good milk as well. Kemudian kita juga percaya in a power of good service gitu ya. Makanya kenapa Kopi Kenangan adalah brand retail pertama yang memberikan saham kepada area manager kita gitu ya. Jadi karena I believe that apabila orang yang running the show itu mempunyai skin in the game atau mempunyai rasa kepemilikan, maka customer pun bisa dilayani dengan lebih baik lagi gitu ya. Jadi it's very important in any retail that anyone serving the customer itu mempunyai visi misi yang sama dengan brand yang mereka where they work at gitu ya. Dan tentunya last but not least itu adalah brand as a mode gitu ya. Kopi Kenangan pada saat kita mulai awareness itu sangat low gitu ya. Kalau kita melakukan Nielsen atau Kantar Research. Tapi dari last Kantar Research kita yang menurut data tahun 2021 kita itu mempunyai 42% brand equity index growth from 2019 to 2021 gitu ya. Karena kenapa? We never stop serving a good cup of coffee gitu. Dan brand tersebut itu adalah yang membedakan kita dengan brand-brand lain yang dimana mungkin not as focused in branding gitu ya. Nah, makanya kenapa kita bisa mendapatkan unicorn status tersebut, diinvest dengan Jay-Z atau Serena Williams karena kita mempunyai DNA tersebut untuk memberikan yang terbaik kepada customer kita. Lalu tadi untuk yang question keduanya itu pertama kan sorry sudah apa ya? Scaling up. Jadi untuk scale up itu tuh kita strategi cukup simpel sih. Kita mau buka toko harus ngapain? Cari lokasinya dulu. Cari lokasi gimana caranya? Kita pakai teknologi. Kita mempunyai teknologi heat map yang dimana kita tahu di mana orang yang beli kopi in any kecamatan gitu ya. Jadi setelah kita tahu di mana ada orang yang emang membeli kopi, kita membuka toko di sana menggunakan teknologi third party, biasa gap map. Yang dimana kita tahu POI atau point of interest. Point of interest itu bisa ATM, bisa mungkin brand Putri Duyung atau mungkin juga KFC dan sebagainya gitu ya. Setelah kita tahu kita membangun di dekat mereka, kita tentunya harus ngapain? Training orangnya dong ya. Nah cara training orangnya gimana? Kita membangun namanya Kenangan Academy. Yang dimana itu adalah sekolah yang kita harapkan bisa mencetak barista gitu ya. Atau mencetak good people to serve the industry gitu ya. Dan Kenangan Academy tersebut mencetak 200 barista setiap bulannya yang dimana kompeten in both food hygiene and specialty coffee association knowledge gitu. Setelah kita cetak orangnya, kita harus memastikan dong tokonya itu melakukan SOP dengan baik dan benar. Makanya kita membuat teknologi namanya Mantan Eye di sini. Jadi semua barista di Kopi Kenangan tuh dicek sama namanya Mantan Eye. Memastikan bahwa kita ada 21 checklist. Dulu sih 21, kayak sekarang udah ada 30-an yang mereka harus lakukan setiap hari kalau enggak mereka belum menjalankan tugasnya gitu ya. Jadi ini SOP checklist. Mantana ini memberikan kita live data every day, mereka sudah melakukan atau belum, dan apabila mereka belum melakukan, itu akan masuk ke performance review mereka gitu. Jadi there are a lot of steps that we do, very systematic in order for us to scale up and open at the rate of 1 store per day. And at some point we were even able to open 26 stores in 1 week. Jadi kira-kira kayak gitulah ya. I hope that answer your question. Keren banget nih, baristanya pasti banyak Gemininya ini, mantannya banyak soalnya. Semoga pertanyaan terjawab Mbak Feby, silahkan pertanyaan selanjutnya. Boleh dibantu mic-nya? Tes. Oh ya. Alright, is it working? Silahkan. Okay. Thank you for the chance. Good afternoon, sir. My name is Muhammad Bagus Termawan. I'm from I3L. But now I will focus to Mr. Edward. I really admire you, sir. You are the boss of coffee startup company. Even you are not coder and you are not coffee maker. That's absolutely game changer. Even I don't like coffee, but I love your chocolate salt caramel so much. That's the best. Kasih voucher word.
Kirimin ke rumahnya Word. Silahkan pertanyaannya. Alright, my question is, I'm really obsessed with immortality and I have an idea to make humans immortal. But what do you think about the business of immortality? Or maybe how do you give experiences or kenangan that remain lasting from Kopi Kenangan? That's my question, thank you. Wah, pertanyaannya dari Muhammad Bagus. How do you make mortality to become immortal? Okay, how do you turn mortal into immortal lah ya? So I assume this has to do with the Kopi Kenangan brand, how to make it enduring mungkin ya. By the way, thank you so much for liking our chocolate caramel macchiato. And you are right, I don't quote a single line of code. I don't even make decent coffee. If you look at my latte art, I think you will be wondering what shape is this. Tapi yes, that's why I do believe in the power of team. Di Kopi Kenangan makanya kenapa kita hire Michael Jasin yang dimana he is the third best barista in the world in 2019 and 2021. Jadi we believe in the power of team and maybe to coming back to your question, how to make maybe a brand immortal. I think it comes down to seperti yang kita bilang dari tadi ya, to do the right thing gitu ya, to serve the best possible product and services to your customer, maka orang pun akan ingat kepada brand kita dan immortality is yours, I guess. Hopefully it becomes an enduring, it becomes a legacy, it becomes something that people will remember even after the day that myself pass away. And that is why di Kopi Kenangan tuh kita mempunyai motto namanya Day One Mentality, bahwa no matter how many stores we have, kita saat ini ada 720, tapi kita percaya every day is the first day that we open in Kopi Kenangan, that first day in Menara Standard Chartered where we are David going against Goliath, but we do believe that if we give our best, we can be someone, we can beat Goliath gitu ya. Jadi every day is day one in Kopi Kenangan. Itu kalau ada new team member joining Kopi Kenangan, mereka bakalan ada that tree writing on the wall yang menjadi core value kita gitu ya. Salah satunya adalah day one mentality. Keren jawabannya. Silahkan pertanyaan ketiga. Cik. Oke, selamat sore Pak William, Pak Chandra, Pak Edward. Perkenalkan saya Dika Pak, saya mau tanya ke Pak Edward, Kopi Kenangan. Tadi kan udah dibagi tips ya, tips tentang scale up-nya. Nah sebenarnya yang saya pengen tahu, ini saya termasuk pecinta Kopi Kenangan sebenarnya. Dan saya ingat banget ada satu titik di mana Kopi Kenangan itu growing massively. Jadi tiba-tiba outletnya tuh tiba-tiba banyak gitu loh. Dan kita tiba-tiba bisa pesan Kopi Kenangan tuh di setiap titik, oh ada Kopi Kenangan nih. Nah yang saya pengen tahu dari Pak Edward selaku dari Kopi Kenangan, aspek apa sih yang melandasi Pak Edward itu akhirnya ngambil keputusan untuk membuat Kopi Kenangan itu masif gitu grow-nya. Jadi perkembangannya masif gitu. Aspek-aspek apa yang akhirnya menjadi landasan untuk melakukan itu? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin turning point-nya apa gitu. Oke. Justru seperti yang tadi kita ngomongin juga ya, turning point-nya itu justru adalah adversity. Adversity apa? Yaitu adalah pandemi COVID-19 gitu. Karena di pandemi COVID-19 kita menambah 500 toko gitu sampai dengan hari ini. Dan kita goalnya akhir tahun ini mempunyai lebih dari 1.100 outlet. Yang dimana compared to pre-pandemic kita udah add more than 800 outlet gitu ya. Ketika semua brand menutup toko, kita decide untuk go on offense and we try to grow as much as possible gitu ya. Jadi it all start with your mentality gitu ya. Apakah Anda siap untuk seize the opportunity? Karena kita tahu pandemi ini akan berakhir gitu ya. Karena pandemi ini pasti akan berakhir, kita sengaja untuk go on offense, kita land grabbing seperti yang kita bilang tadi. Semoga pada saat people comes back to the road, ketika people come back to work, people come back to mall, they will see that Kopi Kenangan is everywhere. And as a result, kita sudah mempunyai kayak dulu kan mungkin si Putri Duyung ada 450,
Kita sekarang ada sekitar 7 sepuji, kita almost double their size of outlet. That is why people feel like it's everywhere gitu ya. Dan itu bukan cuma sembarangan aja tokonya. Kita selalu mencari lokasi yang premium supaya orang tetap bisa lihat. Karena in order to build a brand, just like everyone in here knows, we need to start with awareness gitu ya. And how do you build awareness? Ya just make a store in crowded road gitu ya. Make a store in crowded places. Make a store in Sudirman instead of gang-gang di dalam Sudirman gitu ya. Jadi itu mungkin adalah beberapa alasan kenapa dirasa setelah pandemi ini kopi kenangan ada di mana-mana. Karena kita land grabbing in a premium location. Keren banget. Oke, sebelum kita tutup, last question dijawab singkat aja, mulai dari Pak Chandra. Apa sih mimpi yang belum tercapai? Mimpi yang belum tercapai. Oke, in relations to BNC, mungkin balik lagi ke esensi pas lagi I Take the Challenge 2019 when I met William Lee. So, to be, kalau bisa dibilang, bank digital yang terdepan, not just in Indonesia gitu loh. We are starting from Indonesia, but we would like to broaden our wings lebih dari itu. That's pretty much pertama di Indonesia dulu, setelah Indonesia dan we step forward keluar dari Indonesia. Kita doakan supaya mimpi itu tercapai ya. Amin. Edward, Thank apa you. mimpi yang belum tercapai? Jadi tadi kan, tadi gue udah bilang ya, pada saat gue bikin kopi kenangan, orang bilang, hah lu gila banget buka sebelah Putri Duyung. Lalu kita setelah buka, kita bilang, oh kita mau lebih gede dari Putri Duyung. Orang bilang, wah lu lebih gila lagi gitu. Dan sekarang, is it too crazy to say we want to become the largest coffee chain in Asia? Itu, that is our dream. Makanya kenapa kopi kenangan mempunyai moto dari Indonesia untuk dunia, yang dimana kita mempunyai komitmen hanya akan melakukan kopi dari Indonesia, yang dimana kita akan ekspor ke luar negeri, bukan sebagai komoditas, tapi sebagai brand. Dan kita berharap bahwa kita tidak hanya membuka satu toko per hari di Indonesia, tapi mungkin satu toko per hari di multiple countries di Asia gitu ya. Jadi that is our dream, we are nowhere near, we have not even opened a single store outside Indonesia, tapi we believe that with this crazy mentality, we'll be able to do it. Mimpi yang besar dan bagus, mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi semua. Terima kasih banyak Pak Chandra Gunawan, Edward Tirtanata. Mari kita beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak William yang sudah dengan sangat luar biasa menjadi moderator. Dan dimohon berkenan untuk berdiri ke tengah panggung karena akan ada token of appreciation yang akan diberikan oleh Bapak William kepada narasumber kita. Dan untuk yang pertama akan diserahkan kepada Bapak Chandra Gunawan selaku Presiden Direktur Bank Neo Commerce yang tentunya sudah berkenan hadir bersama kita sebagai pembicara. Silakan kepada tim dokumentasi untuk mengabadikan momen ini. Oke, dan untuk selanjutnya tanda apresiasi ini juga akan diberikan kepada Bapak Edward Tirtanata selaku CEO dan co-founder Kopi Kenangan dan tentunya yang menjadi bagian dari tokoh Fortune Indonesia 40 Under 40. Dan dimohon berkenan kepada seluruh narasumber dan moderator untuk bisa berfoto bersama. Kami persilakan untuk berada di tengah panggung. Kepada tim dokumentasi atau kepada seluruh peserta yang ingin mengabadikan momen ini kami persilakan. Baik, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Selanjutnya gaya bebas boleh. Gimana tuh Pak? Oh gayanya sarang heo, oke. 1, 2, 3. Oke, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Chandra Gunawan, kepada Bapak Edward Tirtanata dan juga kepada Bapak William Utomo.